Tapi belakangan alhamdulillah setelah umat mulai banyak yang tahu soal FPI, bahkan mulai banyak yang tadinya benci kemudian berubah menjadi simpatik dan lain sebagainya, akhirnya mereka banyak yang mau jadi donatur FPI. Pada awal FPI ini didirikan, kami tidak pernah mimpi kalau FPI akan menyebar di berbagai daerah. Satu. Dan kami tidak pernah mimpi kalau anggota Laskar semakin hari semakin banyak. Yang jelas ke depan akan semakin membutuhkan dana. Jadi awal berdirinya kami spontan, kita cetuskan tanpa dana sama sekali. Kemudian ustadz-ustadz bergabung, niat kita satu, masing-masing ustadz bawa murid. Ya, demo memang butuh duit ya, Wak. Nah, kalau Anda mau tahu dari mana uang demo, saya sarankan lembaga komunikasi Islamiyah atau siapapun yang pengen tahu, baik secara pribadi, tanya langsung kepada anggota Laskar yang ada di daerah-daerah. Kalau tanya ke saya, mungkin saya masih bisa ngebohong, nutup-nutupin. Tapi tanya aja Laskar, Laskar di mana ketemu, tanya. Ente demo dibayar gak? Nah, ente ini pakai seragam dari mana? Dikasih gratis apa enggak? Silakan tanya langsung ke Laskar ya, Wak. Karena selama ini kalau ada yang nuduh FPI terima duit besar atau saya terima duit besar dalam acara demo, yang nomor satu marah bukan saya, yang nomor satu marah Laskar. Kenapa? Karena mereka berasa baju beli, atribut beli, bendera beli, sorbannya beli, picinya beli, bahkan ada yang baju yang utang belum bayar lagi ya, kawan. Saya kalau lagi mau demo kadang-kadang kita kasih tahu dagang, nih FPI mau demo. Ya sudah Beb, besok saya yang kirim rotinya. Yang satu, ya sudah Beb, besok saya yang kirim nasi padangnya. Ya sudah Beb, nanti saya yang kirim snacknya. Kalau lagi ada enak, anak-anak kita dapat makan ya, kawan. Tapi kalau lagi nggak ada, anak-anak kita dari pagi sampai sore nggak makan ya, kawan. Tapi ada bagusnya, mereka nggak makan jadi makin galak ya, kawan. Kita kumpulkan dari sesama aktivis. Itu modal yang pertama dan utama. Yang kedua, dari penjualan, yaitu segala macam atribut dan aksesoris FPI baik di pusat maupun di daerah. Yang kita harapkan cukup dibeli oleh anggotanya saja, dana sudah luar biasa. Jadi kita bisa bayangkan kalau di satu wilayah ada 100.000 orang, 100.000 orang itu membeli atribut FPI. Kalau satu atribut dia bisa dapat untung 1.000, 100.000 kali 1.000 udah 100 juta itu ya, Ewan. Nah, jadi itu selama ini yang kami dapat. Sedangkan pungutan rutin belum diterapkan di FPI. Pungutan rutin per orang per bulan berapa belum diterapkan. Tapi untuk pengurus, ya tiap bulan mereka menyisihkan rezeki mereka. Karena ke pengurus kebetulan banyak mubalik. Nah, jadi kalau mereka lagi dapat rezeki, mereka sisihkan 10%, 20%, berapa aja lah sukarela mereka untuk organisasi. Jadi, tapi belakangan alhamdulillah setelah umat mulai banyak yang tahu soal FPI, bahkan mulai banyak yang tadinya benci kemudian berubah menjadi simpatik dan lain sebagainya, akhirnya mereka banyak yang mau jadi donatur FPI. Pada awal FPI ini didirikan, kami tidak pernah mimpi kalau FPI akan menyebar di berbagai daerah. Satu. Dan kami tidak pernah mimpi kalau anggota Laskar semakin hari semakin banyak. Yang jelas ke depan akan semakin membutuhkan dana. Jadi awal berdirinya kami spontan, kita cetuskan tanpa dana sama sekali. Kemudian ustadz-ustadz bergabung, niat kita satu, masing-masing ustadz bawa murid. Saya bawa murid, Ustadz Sobri bawa murid, Ustadz Tubagus bawa murid, murid-murid kita gabungkan, kita hantam itu kemunkaran. Jadi kita nggak pernah berpikir untuk buka pendaftaran buat orang yang lainnya. Nah, sampai-sampai kapan kita mulai buka pendaftaran untuk yang lain? Pada saat peristiwa Ketapang. Jadi di peristiwa Ketapang kami berasa betul, di mana kami masing-masing bawa murid, jumlahnya tidak sampai 300 orang. Jumlah murid-murid yang ada, yang memang sudah setia untuk tempur. Nah, sementara preman yang ada 600 orang. Dan saat itu terjadi pertempuran, tebas-tebasan, polisi tidak mampu untuk melerai. Bahkan saat itu Dandim Jakarta Pusat ikut terluka kena tebasan samurai yang dilakukan oleh para preman. Nah, begitu itu pertempuran terjadi, dengan izin Allah, Allah menangkan kami, 15 preman mati bersimbah darah. Tapi setelah itu jadi cambuk buat kita. Oh, ternyata berat berjuang ke depan kalau kekuatan pas-pasan. Ternyata berat, baru mulai kita buka pendaftaran. Nah, setelah itu baru kita menyadari ternyata organisasi butuh dana.
Lalu apa FPI menutup diri untuk sumber dana luar negeri? Atau kalau dapat dari pemerintah dan lain sebagainya? Nah, dalam anggaran dasar dan rumah tangga FPI disebut, FPI boleh menerima dana dari siapapun dengan 2 syarat. Pertama, diyakini kehalalannya. Yang kedua, sumbangan itu tidak mengikat, ya ikhwan. Titik. Kalau 2 ini sudah memenuhi syarat, saya nggak tanya dari siapa.